Cirebon City. Ya, yeah. Selamat datang di kota ini. Kota sederhana ini tempat kami. Terletak di ujung Jawa Barat. Panorama alamnya sangat memikat. Cirebon namanya, kotaku. Udang julukannya, kotaku. Tak banyak ada gedung bertingkat, hanya banyak sawah dan sungai yang jadi sekat. Bukan kota besar tapi kota mandiri, bukan metropolitan tapi kota penuh seni. Tempat di mana ku habiskan hari, dari mulai pagi, siang, malam ke pagi lagi. Modern tak bisa kalahkan tradisi, manakala mulut dan ramaikan kota ini. Sejauh mata memandang, ku takkan bosan, diwarnai hidup pikuk ramah penuh seniman. Inilah Keraton Kasepuhan, keraton kesultanan terbesar di Cirebon, Jawa Barat, yang menjadi salah satu budaya tradisional Cirebon yang unik dan layak untuk dipelajari. Keraton Kasepuhan didirikan oleh Pangeran Muhammad Arifin II dengan gelar Panembahan Pakungwati I, yang adalah anak angkat Ratu Dewi Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Cirebon, sehingga Cirebon disebut sebagai kota wali. Perhentian pertama saya di tempat di mana pengunjung mendapatkan informasi sejarah tentang Keraton Kasepuhan yang dinamakan Lunjuk. Di depannya ada bangsal Sri Manganti yang merupakan tempat untuk menanti. Batu yang berada di tengah-tengah tersebut merupakan batu 7 manunggal yang menyimbolkan satu keyakinan, satu kepercayaan, satu budaya, dan satu panutan. Terpahatkan batik Mega Mendung merupakan ciri khas dari Cirebon pada gerbang pertama yang merupakan saksi kota Cirebon tercipta. Inilah bangsal Pringgadani yang dahulu digunakan raja untuk memimpin rakyatnya. Menghormati leluhur menjadi prioritas di tempat ini, sehingga pengunjung tidak boleh sembarangan menginjak situs tertentu. Salah satunya adalah bangsal Panembahan ini. Bangsal ini digunakan oleh raja untuk memimpin. Para pengunjung dilarang untuk naik ke tempat ini. Selendang 9 warna itu menyimbolkan wali Songo. Selendang itu menutupi tempat tidur raja yang dahulu kala digunakan untuk istirahat pada siang hari. Di tengah-tengahnya ada kursi gading yang digunakan raja sebagai singgasana. Keramik-keramik ini menceritakan kehidupan Nabi Nuh yang diambil dari agama Kristiani. Keraton Kasepuhan mengajarkan saya bahwa saling menghargai dan saling menerima ada di tempat ini. Bukan sembarang gambar. Ini merupakan bendera kota Cirebon yang pertama kali dibuat. Bendera ini bergambar macan Ali yang bertuliskan kalimat syahadat Islam. Tempat ini merupakan tempat ziarah bagi orang-orang yang masih percaya pada tradisi yang memiliki khasiat masing-masing. Batu yang ditaburi kembang itu adalah batu Kilan, tempat di mana Sunan Gunung Jati menjalankan ibadah sholatnya. Keraton ini menunjukkan bagaimana kedekatannya antara manusia dengan Sang Pencipta. Perjalanan saya berlanjut ke dalam sumur agung yang harus melewati gapura ini. Disinilah tempat Sunan Gunung Jati mengajarkan agama Islam pada seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Seseorang itu harus membersihkan diri melalui air yang ada di kendi ini, namun kendi ini sudah tidak digunakan lagi. Saya berkesempatan untuk mencuci muka saya di sumur agung ini, dengan keyakinan bahwa dapat membersihkan hati dan pikiran sebelum mengunjungi Gua Sirna Raga.
Gua Sirnaraga yang memiliki panjang 9 meter merupakan gua yang dapat menghantarkan Sunan Gunung Jati pergi ke Tanah Suci Mekah. Membersihkan hati dan pikiran dengan tujuan yang baik, keinginan yang suci, segalanya dapat dikabulkan oleh Sang Pencipta. Sungguh beruntung saya bertemu dengan salah satu abdi dalam di tempat ini. Beliau bernama Mas Aji yang adalah seorang elang, cucu asli dari Sultan Kanoman ke-8 yang merupakan saudara dari Keraton Kasepuhan. Sebenarnya di dalam itu persyaratan memang intinya cuma satu aja, kita harus sopan, jujur, dan kita ngaula. Ngaula itu apa? Ngaula memang saja itu mengabdi, gitu. Mengabdi tanpa pamrih. Memang di sini walaupun ada satu pembayaran, kertasannya pembayaran, tetapi di sini dengan bukan ditarik ya. Pembayaran tersebut hanya berupa uang lelah, uang jamu lah kalau itu. Paling 1 bulan kurang lebih 45.000 1 bulan. Dan sekarang dijadikan dengan BPKK per minggu jadinya. Per minggu itu cuma mendapat 35.000. Ya, ada yang 35.000 dan bagian kebersihan itu seminggu 28.000. Sikap Sultan yang menghargai abdi dalam membuat Mas Aji tetap betah di tempat ini. Walaupun upah yang diterima di luar akal sehat masyarakat, tetapi Mas Aji sama sekali tidak kekurangan. Saya diantar ke area berikutnya, yaitu Gunung Indrakila, yang harus melewati rawa yang rindang ini. Gunung Indrakila adalah tempat di mana raja memperhatikan masyarakatnya. Dan dari atas sini pula saya bisa melihat ke beberapa situs dengan jelas. Selanjutnya saya diantar ke area di mana kereta pedati disimpan. Tempatnya agak menyeramkan karena berada di ujung kebun yang dahulunya adalah hutan. Kereta pedati ini digunakan untuk membawa peti kemas milik kesultanan. Kereta ini ditarik oleh 4 kerbau bule atau kerbau putih yang saat ini masih dapat kita temui. Kereta ini merupakan duplikat dari kereta pedati asli yang saat ini berada di Pekalongan. Aula yang sangat luas ini boleh digunakan oleh pengunjung untuk duduk bersantai dan sebagai tempat latihan tari bagi masyarakat sekitar. Ada pula kereta barong yang diletakkan di aula ini. Kereta barong berumur ratusan tahun ini adalah duplikat dari kereta barong yang berada di museum berlokasi di depan area keraton. Sayang sekali saya tidak dapat masuk ke dalam museum karena adanya perombakan untuk memperingati Maulud Nabi. Budaya tradisional masih sangat kental. Maulud Nabi merupakan hari yang sangat besar dan sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Pengalaman yang sangat luar biasa. Ketika saya sedang duduk bersantai di aula dengan rekan saya, Sultan dan pengawalnya berjalan melewati kami. Sultan dan keluarganya baru saja dari lokasi Gunung Jati dikarenakan ada keperluan menjelang Maulud Nabi. Sayang saya tidak bisa mewawancarai beliau karena beliau sedang sangat sibuk. Saya duduk santai di aula ditemani oleh rekan saya Arwinda Pritami Yahya, Mas Parmin sebagai pemandu saya dan Mas Usman yang adalah ketua abdi dalam bagian umum. Mas Usman adalah kakak dari Mas Aji yang tugasnya memberi perintah kepada bagian umum seperti Mas Parmin. Kalau ada perang beneran itu? Beneran, dipakai. Dulu itu dipakai. Sampai sekarang pun kalau misalkan Sekarang hanya simbol-simbolnya aja. Mau perang sama siapa kita? nggak ada. Tulisan ini TKP 2 ini kan tenaga kerja para pengabdi. Jadi saya ini di sini walaupun tumpah darah pun saya siap di sini. Sekarang itu belajarlah menghargai sejarah. Sebab orang muda sekarang atau anak-anak sekarang itu gampang sekali melupakan sejarah. Apalagi terkenal sama yang Kalau dunia kayak gitu kan. Anak muda sekarang itu
Kenapanya udah terbawa arus globalisasi modern. Pengen saya untuk generasi kedatang itulah kita gali dulu kebudayaan kita untuk menopang kebudayaan yang akan datang gitu. Untuk menghandle kebudayaan asing. Persis kayak pelayani. Kami dibocorkan tentang hal menarik di sini, yaitu membuat nasi jimat yang dibuat hanya setahun sekali dan hanya dibuat ketika Maulid Nabi tiba. Nasi jimat ini berwarna putih dan merah. Sayang sekali kami tidak bisa melihat nasi tersebut. Namun kami diajak ke lokasi dapurnya. Saya merasa sangat terhormat karena tidak semua orang dapat memasuki situs ini. Dapat dilihat ada kayu-kayu di sini. Tempat ini dijadikan tempat kerajinan oleh salah satu ratu yang tinggal di sini. Aura mistik yang kental membuat saya merinding di tempat ini. Saya hanya boleh melihat-lihat dari luarnya saja. Di dapur ini tidak ada apa-apa, tetapi mereka dapat membuat nasi jimat. Bagaimana cara membuatnya? Hanya mereka yang tahu. Pura-pura mata melirik, nindur, padahal hati Akeh wong pada kedanan masakan, akeh wong pada kelingan pelayan. Perjalanan saya pada hari ini sangatlah menyenangkan. Saya bertemu dengan cucu keponakan dari Sultan yang sekarang. Ia bernama Raden Tiara Nurfiana Dewi. Ia anak dari Ratu Eka Dewi Septiani yang merupakan keponakan dari Sultan. Perbincangan kami sangat singkat karena ia masih merasa malu apabila ditanya-tanya tentang keadaan keluarganya. Budaya Keraton Kasepuhan mengajari saya bagaimana menghormati agama lain. Yang seharusnya masyarakat umum tahu bahwa sejak dahulu kala menghormati dan hidup berdampingan dengan suku, ras, agama yang berbeda dibuktikan dengan pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Ong Tien dari suku Cina yang tinggal di Cirebon. Layangan satu jelita, nongkrong bareng kemakan lebih terasa karena warung pojok si Arbi oke punya. Abdi dalam yang setia dan bersungguh-sungguh menjaga budaya keraton menginspirasikan saya untuk menjaga budaya di mana saya tinggal. Hati yang bersih menjaga kita dari nafsu diri. Tidak ada perang manusia dengan manusia lagi, tetapi perang dengan diri sendiri. Keluarga keraton yang terbuka membuat masyarakat Cirebon mudah mengenal asal-usul kota Cirebon. Rasa keingintahuan yang rendah harus ditingkatkan agar semakin paham apa budaya kota Cirebon. Bukan hanya sejarah, tapi nasihat dari nenek moyang kita. Rasanya mah walaupun jauh dari mewah, tradisional tempatnya dua semua besar. Orang tua, remaja pun bisa duduk santai menikmati hidangan desa. Bareng teman-teman atau sambil pacaran, warung pojok memang jadi andalan. Tak perlu ragu, ini dan itu, lekas lah datang, bawalah uang, simbol warung pojok. Budaya menjaga sopan santun juga sangat diperhatikan di Keraton Kasepuhan. Wanita dilarang masuk ke dalam keraton Pakuwati dikarenakan wanita tidak muhrim dan wanita mengalami datang bulan. Sebagai generasi muda Indonesia, mengenal budaya bangsa sendiri adalah hal yang sulit. Budaya populer hadir di tengah-tengah kehidupan generasi muda yang membutakan mata hati kita. Keraton Kasepuhan menjadi saksi di mana kota Cirebon yang menghargai budaya lain dan menerima perbedaan yang bisa menjadi panutan dalam hidup kita. Marilah kita belajar dari hal yang kecil untuk hal yang besar. Kembali lagi dengan lagu baru
nasional lagi. Warung pojok remix yang sudah diadopsi. Dengan irama hip hop kita beraksi, mikrofon maksimum takkan pernah mati. Di kota Cirebon ini kita akan terus berkreasi sambil menikmati keindahan kota ini dengan mengangkat nama Cirebon tinggi-tinggi.